Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Seorang tentara dan warga di Yaukimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga terluka dianiaya pencuri saat sholat di Masjid Merauke. Akibat hujan selama 2 hari, ratusan rumah di 3 kampung Mimika terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mimika selama 2 hari berturut-turut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Timika, Papua Tengah. Sejumlah permukiman warga di Kampung Iwaka, Kampung Pigapu, dan Kampung Hiripau terendam air akibat meluapnya sungai. Air yang meluap merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemerintah daerah telah menurunkan tim untuk menangani dampak banjir serta memberikan bantuan darurat kepada warga. Teman-teman yang sudah memerlukan bantuan sosial juga kita sudah distribusikan kemarin, ya. Bukan saja di situ, di banjir, ada longsor Tembagapura, ada longsor di Jita, bahwa ada beberapa titik yang kita sudah tahu, misalnya itu karena persoalan drainase yang tidak baik karena ada banjir. Ada juga beberapa yang memang arusnya sangat kencang, dan kemarin juga ada juga karena memang rob itu terjadi karena apa? Rob terjadi salah satu karena pendangkalan. Itu juga yang membuat sungai banjir. Pendangkalan itu kita harus cari kenapa pendangkalannya. Ya banyak hal. Bupati menambahkan selain banjir, tanah longsor juga terjadi di beberapa kampung di distrik Tembagapura. Meski begitu, hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan dan lereng, untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi rawan longsor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sebagian besar wilayah Papua kini telah memasuki periode musim penghujan. Berdasarkan hasil monitoring Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah wilayah seperti Kabupaten Jayapura dan bagian selatan Kabupaten Kerom mengalami hujan dengan kategori menengah hingga lebat. Meningkatnya curah hujan di sejumlah daerah di Papua disebabkan oleh aktivitas gelombang atmosfer ekuatorial yang kini terpantau aktif dan intens. Sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain kota dan Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mambramoraya. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Sebagian besar di wilayah Papua umumnya cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya di beberapa wilayah pun terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah sebagai berikut, seperti di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Waropen, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Walopen, dan Supiodi, yang umumnya terjadi pada siang hingga malam hari. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, BMKG mengimbau warga waspada hujan lebat. BMKG memprediksi 3 bulan ke depan masuk musim hujan. Kabupaten Mimika secara khusus itu puncak hujan tertinggi atau musim hujannya itu di Juni, Juli, Agustus, di bulan itu. Cuma di 3 bulan itu tinggi. Nah, penyebabnya itu karena ada penguapan pada malam hingga dini hari. Proses terbentuknya awan itu aktif di arah Puru. Di arah Puru itu malam hingga dini hari. Namun di saat pagi hingga sore hari,
konsentrasinya pertumbuhan awannya di pegunungan. Nah, proses kenapa terjadinya tadi penyebab hujannya itu kok lama? Jadi proses terbentuknya di Laut Arafuru ini pada malam hingga dini hari terbentuk di sini. Pembentukan di sini terpusat di sini, terus terdorong oleh angin dari tenggara dan angin selatan. Dengan meningkatnya curah hujan, masyarakat diminta tetap siaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrim dan segera melapor ke pihak berwenang bila terjadi keadaan darurat. Arthur dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 saat ini tengah berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Bagi orang tua murid, SPMB adalah perjuangan. Di SMP Negeri 2 Merauke sejak setengah 5 subuh, orang tua murid sudah berbaris antre untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini. Sementara pendaftaran sendiri baru dibuka pukul 8 pagi. SMP Negeri 2 yang terletak di Jalan Brawijaya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu sekolah favorit, sehingga banyak orang tua ingin anaknya bersekolah di sini. Tidak heran mereka rela antre sejak subuh untuk mendapatkan PIN agar bisa mengakses secara daring situs sekolah. Tadi ke sekolah ini jam berapa untuk daftarannya, Bu? Saya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kenapa cepat sekali Ibu datangnya? Kita takut tidak dapat nomor antrian, takut terlambat. Padahal tadi ini bukannya jam berapa Ibu Tia? Tadi setengah jam 6. Enggak, artinya pendaftarannya mungkin ke jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 tadi. Jam 8 ya. Tapi kalau gerbangnya tadi bukanya jam 6. Jam 6 ya. Ibu tadi datang sudah banyak memang orang. Sudah banyak. Dari jam berapa tadi di sekolah ini, Pak? Setengah 5 sudah ada. Oh, kenapa cepat begitu, Pak? Ya, informasi dari kemarin katanya subuh itu kita sudah harus ada di SMP karena pendaftaran bukanya setengah 6 katanya. Saat ini SMP Negeri 2 Merauke memiliki 8 ruang belajar dengan daya tampung sebanyak 256 siswa. Kami hanya menyediakan 8 ronggel, yaitu dengan jumlah siswa 256. Mengapa kami mengambil langkah itu? Karena kita persiapkan untuk mutasi dan presentasi untuk penerimaan siswa baru kali ini adalah 50% dari domisili atau zonasi, 25% dari siswa berprestasi, 20% dari afirmasi, dan 5% dari mutasi. Pendaftaran murid baru dibuka sejak Senin dan pendaftaran dilakukan secara daring hingga 10 Juli mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.